Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpriyadi dengan NIM 42221111019 semester 6 kelas robotika malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari CVPR Paper 2022 dengan judul The Rendering 3D Object in the Wild atau menghapus objek 3D di alam liar. Resume saya di sini pertama kita akan menjelaskan abstrak dengan meningkatkan fokus pada augmented reality dan virtual reality. Aplikasi hadir permintaan untuk algoritma itu dapat mengangkat objek dari gambar menjadi representasi yang ada cocok untuk berbagai macam tugas 3D terkait. Kami menyajikan pengawasan yang lemah, metode yang mampu mengurai satu gambar suatu objek menjadi bentuk, kedalaman dan normal, material, albedo, refleksivitas dan kilau, dan parameter pencahayaan global. Satu perkenalan. Dari satu gambar dua dimensi, manusia dapat dengan mudah berpikir properti 3D yang mendasari suatu objek seperti 3D bentuk, bahan permukaan, dan sifat eliminasinya. Mampu menyimpulkan instruksi objek dari satu gambar telah menjadi tujuan jangka panjang dalam computer vision, dan saat ini sering disebut rendering terbalik dan derendering atau derendering karena membalikkan langkah rendering komputer yang terkenal grafik, di mana gambar menghasilkan dari kumpulan yang serupa deskriptor objek dan material. Nomor 2, pekerjaan terkait. Karya ini mempelajari masalah pembelajaran dan render gambar benda-benda umum di alam liar yang terletak di persilangan beberapa bidang computer vision dan komputer grafik. Pada bagian ini, pertama-tama kita akan membahas karya yang relevan tentang dekomposisi dan pembalikan gambar, instruksi rendering dari beberapa gambar, dan pengawasan langsung sebagai serta pendekatan tanpa penguasaan baru-baru ini. Yang pertama, dekomposisi gambar instruksi adalah tugas klasik yang tujuan utamanya adalah memfaktorkan suatu gambar menjadi gambar reflektasi dan gambar bayangan, yaitu memisah warna permukaan sebagai dari efek pencahayaan. Rendering terbalik dan diawasin. Selanjutnya kita akan fokus pada metode rendering terbalik yang memulihkan bentuk material dan penerangan dari gambar. Rendering terbalik tanpa pengawasan. Baru-baru ini ada peningkatan minat untuk pengembangan tanpa pengawasan atau metode yang diawasi dengan lemah untuk tugas rendering terbalik. Beberapa karya telah mencoba mempelajari bentuk objek 3D kategori seperti wajah dan burung hanya dari satu tampilan. 3. Rendering model pembentukan gambar. Yang penting dalam metode kami adalah memodelkan proses pembentukan. Membalikan proses ini menghilangkan rendering gambar. Arsitektur model beberapa jaringan mengurai gambar, masukkan lin menjadi bentuk, kedalaman D dan normal N, material albedo atau A, kilo Y, dan aspek intensitas spekular, dan cahaya, kekuatan lingkungan, dan arah sumbu dari arah cahaya. Eksperimen. Melakukan eksperimen ekstensif untuk mengevaluasi kami metode dan masing-masing komponennya. Kumpulan data metrik menggunakan 3 kumpulan data berbeda untuk mencakup berbagai macam objek wajah, kumpulan objek umum di alam liar, dan kumpulan pengujian estetik dan fotorealistik baru dengan anotasi kebenaran dasar. Silakan lihat suplemen untuk semua detailnya. Di sini kita lihat gambarnya. Optimasi albedo kasar. Untuk pelatihan kami menghitung terlebih dahulu perkiraan albedo kasar AC dari gambar masukan lin dan estimasi bentuk kasar NC. Kami pertama-tama memperkirakan cahaya mengonsumsi model bayangan Lambertian dan membalikannya. Selanjutnya, kami menerapkan pengoptimalan pemulusan untuk menghapus artefak. Evaluasi. Untuk menunjukkan kemampuan metode kami, pertama-tama kami akan mengevaluasi pada beragam pilihan sampel terlepas dari kategori dan latar belakang. Kami memperoleh hasil yang benar secara global dengan sangat kesetiaan yang tinggi. Yang terpenting, meskipun kategori objek kumpulan data yang nyaman bukan bagian dari kategori pelatihan.
Kami mengamati tingkat detail yang sama. Ini menunjukkan kami kemampuan generasi metode ke objek baru dan kategori. Selain hasil penguraian, kami juga menunjukkan bahwa metode kami menghasilkan gambar dan bayangan yang realistis peta saat mengganti lampu. Perbandingan dengan keadaan terkini, kami tampil bagus perbaikan dibandingkan metode sebelumnya. Pada kumpulan data yang nyaman dan dilatih menggunakan foto flash. Hasil pada kumpulan data yang nyaman saat dinonaktifkan komponen model kita, konkretnya kita tetap koefisiensi hasilnya 0 untuk jangka waktu kerugian masing-masing dan kemudian melakukan latihan penuh. Pada gambar tersebut, hasil kualitatif kami melatih model pada masing-masing dua kumpulan data dan menampilkan hasil dekomposisi masing-masing dari kumpulan penguji untuk menyerotin kemampuan generasi. Kami juga menerapkan model CO3D ke sampel dari set pengujian Stensicos Y. Setiap baris berisi gambar masukkan lin, prediksi albedo A, dan normal N, peta bayangan diffuse IDIF, peta bayangan spekular ISPEC, dan gambar hasil rekonstruksi. Selanjutnya kami menampilkan peta bayangan dan gambar yang direkonstruksi dalam kondisi pencahayaan baru. 4.3 Studi dan analisis ablasi. Melakukan beberapa studi ablasi dan analisis lebih lanjut mengenai dampak masing-masing komponen model. Komponen kerugian. Inti dari metode kami adalah kombinasi dari 3 kerugian kasar pada komponen instruksir yang berbeda, kerugian rekonstruksi, dan kerugian diskriminator. Perbandingan kualitatif dengan keadaan terkini, kami menunjukkan hasil dekomposisi gambar yang lebih unggul dibandingkan dengan SILP, Single Image Shape, dan SVBRDF, Neural Rectic, dan ShapeNet Intrinsic. Perbandingan kualitatif dengan metode Face Reckoning, kami menggunakan model kami untuk menyorot ulang gambar dari set pengujian Celeb HQ dan membandingkan dengan metode penyalaan ulang wajah yang canggih. Metode kami menunjukkan akurasi warna yang lebih baik dan ketahanan yang lebih baik. Estimasi kasar versus prediksi. Kami membandingkan perkiraan bentuk kasar dan albedo yang kami gunakan selama pelatihan dengan prediksi dari model akhir dan menunjukkan peningkatan besar. Perhatikan bahwa perkiraan kasar tidak tersedia selama waktu pengujian. Penyempurnaan spekular. Jaringan penyempurnaan spekular memperbaiki wajah yang kompleksitas material dasarnya sulit dijelaskan secara eksplisit. Dengan model pencahayaan penyempurnaan spekular menunjukkan penyempurnaan spekular pada 2 gambar potret yang diterangkan kembali. Asumsi parameter spekular bersama untuk keseluruhan gambar terkadang dapat menyebabkan artefak spekular di wilayah yang kompleks. Yang sangat penting saat melakukan pencahayaan ulang, jaringan ini secara efektif menghilangkan artefak pada rambut dan sekitar mata, sehingga menghasilkan hasil yang lebih realistik. Kesimpulannya, kami telah menyajikan metode yang dapat memfaktorkan gambar objek di alam liar ke dalam komponen instruktur, yaitu bentuk material dan pencahayaan. Jalur pembelajaran yang kami usulkan tidak bergantung pada kumpulan data statis dan hanya menggunakan perkiraan geometri rangkaian selama pelatihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode siap pakai tanpa pengawasan. Sekian dari resume saya dengan judul The Randy 3D Object in the Wild, CVPR paper tahun 2022. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.